Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan? Saya berharap pagi ini saudara berada dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Menjalani hari baru dengan semua berkat yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya mengajak kita mendasari hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Berilah kepada setiap kami, ya Yesus, firman yang hidup. Kuasa Roh-Mu yang ada pada diri kami masing-masing, menjelaskan, memberitahu apa yang Dikau kehendaki dari firman-Mu yang hendak kami renungkan di saat ini, supaya kami memahaminya, lalu melihat diri dan hidup kami dalam segala kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Karena itu hanya di dalam nama dan kuasa-Mu saja, Yesus firman yang hidup, kami berdoa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini, saya memilih dari 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Pembacaan Alkitab untuk kita dari 1 Timotius 6 ayat 8 berbunyi sebagai berikut. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Kristus firman yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pernahkah saudara merasa kurang? Pernah? Kadang-kadang? Atau sering? Umumnya kalau para ibu sering merasa kurang atau tidak cukup. Apa yang membuat saudara sering merasa tidak cukup atau kurang? Apakah karena jumlah materi yang kecil, yang sedikit, yang saudara miliki, yang saudara terima? Atau seperti apa? Apa ukuran atau standar dari kurang tidak cukup itu bagi hidup saudara? Umumnya, dalam kehidupan ini, standar atau ukuran yang dipakai adalah membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi gaya dan pola hidup orang lain seringkali kita jadikan sebagai patokan, sebagai ukuran, sebagai standar untuk melihat apa yang kita miliki. Di sisi yang lain, seringkali hal materi cenderung menjadi patokan, menjadi standar, menjadi ukuran untuk hal cukup dan tidak cukup. Karena itu, sering kita merasa tidak cukup atau selalu kurang dalam hidup ini. Rasul Paulus pada pembacaan kita di pagi ini menasehati Timotius anak rohaninya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Pertanyaan kita, mengapa Paulus menasehati Timotius anak rohaninya seperti itu? Apakah kebutuhan yang lain bagi Timotius itu tidak penting, tidak perlu? Apakah Timotius tidak mempunyai kebutuhan yang banyak dalam menjalani kehidupan ini? Atau seperti apa? Apakah hanya makanan dan pakaian saja yang penting? Lalu bagaimana dengan masa depan anak-anak? Bagaimana dengan karir?
Bagaimana dengan bisnis, usaha, dan lain sebagainya? Apakah semua itu tidak penting, tidak dibutuhkan, tidak perlu dalam hidup ini? Atau seperti apa? Sehingga Rasul Paulus menasihati Timotius anak rohaninya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, sepanjang kita hidup, kita pasti butuh banyak hal. Sepanjang kita hidup, pasti kita mempunyai banyak sekali kebutuhan. Tetapi Paulus menasihati Timotius anak rohaninya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hal ini dimaksudkan agar Timotius dapat lebih fokus atau mengarahkan seluruh perhatiannya pada tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dimaksudkan supaya Timotius dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakannya, ia tidak dipusingkan atau tidak memberi fokus perhatian utama pada hal-hal materi, pada hal-hal finansial, atau pada hal-hal duniawi saja. Di sisi yang lain, Timotius diarahkan untuk dapat mencukupkan diri dengan apa yang dimilikinya dan bukan dengan apa yang belum dimilikinya. Ini bukanlah berarti bahwa Timotius tidak boleh sukses atau seseorang tidak boleh sukses, seseorang tidak boleh berhasil, seseorang tidak boleh maju dalam hidup ini, atau seseorang tidak boleh berusaha. Bukan seperti itu maksudnya. Ini juga bukan berarti bahwa seseorang dalam hidup ini tinggal pasrah saja, tidak perlu untuk berjuang, bekerja keras untuk maju dan sukses. Bukan seperti itu. Nasihat ini dimaksudkan agar dalam kehidupan ini, baik Timotius, tapi juga kita setiap orang percaya, selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, selalu menghargai dan menggunakan apa yang ada pada kita dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan ini. Bahkan tidak perlu untuk iri hati atau merasa gengsi dengan orang lain dalam kehidupan ini. Tidak hanya itu, pola hidup kita juga seharusnya disesuaikan dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Bukankah seringkali terjadi gaya atau pola hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita miliki tiap-tiap hari dalam hidup ini? Kita sering terjebak dengan keinginan dan bukan kebutuhan. Padahal tidak semua keinginan adalah kebutuhan yang sangat penting atau mendesak. Karena itu saudara, jangan pernah malu dengan apa yang saudara miliki saat ini dalam kehidupan ini. Tetapi juga bersyukurlah untuk apa yang sedang kita miliki saat ini. Ingatlah bahwa kualitas atau martabat hidup seseorang tidaklah ditentukan dari apa yang dimilikinya dalam hidup tiap hari, tetapi justru dari bagaimana cara hidupnya tiap-tiap hari dengan semua yang sudah dimilikinya, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jangan memakai pola hidup orang lain sebagai ukuran standar untuk segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini. Tetapi bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah untuk apa yang sudah kita miliki, selalu kita miliki dalam hidup ini. Dengan selalu bersyukur, dengan selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kita miliki dalam hidup ini, akan mengantar kita merasa cukup, tapi juga berjuang untuk mengatur, mempergunakan, mengelola segala sesuatu dengan sebaik mungkin dalam seluruh hidup ini. Dengan selalu mengucap syukur akan juga mengantar kita untuk tetap berjuang, berusaha
dalam ungkapan syukur kepada Tuhan di tengah kehidupan yang kita jalani. Karena itu saudara, berjuanglah untuk senantiasa mencukupkan diri dan hidup kita dengan apa yang kita miliki, tetapi juga warnailah seluruh hari-hari hidup kita dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima di pagi ini. Kami mengakui berkat-Mu selalu ada dan mencukupkan segala keperluan hidup kami. Ajar dan mampukanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dengan segala sesuatu yang telah kami terima, yang kami nikmati sebagai anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami rindu mempersembahkan hari ini dan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu kami taruh seluruh hidup kami untuk dituntun kekuatan kuasa Roh-Mu yang memampukan kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dalam segala maksud dan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami hidup yang terus memuliakan Tuhan, hidup yang mau menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang mau melayani banyak orang dengan segenap hati dan seluruh hidup kami, sesuai dengan tugas, peran, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ini doa kami, ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau menjalani hari ini di dalam dan bersamamu, Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan segala berkat yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Belajarlah untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab dengan mengucap syukur, maka pasti hidup kita akan senantiasa diwarnai dengan sukacita dalam kehidupan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, selamat pagi.